mendekati tempat persembunyianku. Seperti mengetahui keberadaan seseorang bersembunyi dan itu adalah aku. Aku sudah siap-siap jika harus membunuh Bima sebelum yang lain melihat. Melihat Bima melangkah mendekat, Kak Angga juga melangkah pelan merunduk ke kiri dan entah apa yang akan dilakukannya. Aku sudah siap-siap menghadapi Bima. Dia akan segera terkejut melihat siapa yang dikejar dan dicarinya. Uka. Tiba-tiba saja kuda mengamuk dan lepas dari kandang ini. Mataku membulat menyaksikan kuda-kuda di dekat Kak Angga lepas dan lari keluar dengan kencang. Melihat kuda-kuda itu, Bima langsung terkejut dan mencoba mengejar hingga depan kandang. "Kejar kuda itu!" teriak Bima kepada beberapa anak buahnya. Dan semua perhatian beralih kepada kuda lepas serta mengamuk di halaman belakang dan membuat semua anak buah Pak Guntur ikut panik dan berusaha menangkap kuda itu. "Ki, lukai kaki kuda itu dan potong talinya," ucap Kak Angga pelan yang langsung membuatku mengerti kenapa kuda-kuda itu lepas dan mengamuk. Kaki kuda itu sakit karena sayatan pisau yang dilakukan Kak Angga. Kenapa kuda itu lepas dan mengamuk?" Gumam Bima menyaksikan anak buahnya. Bima berdiri di depan kandang. Melihat Bima dan anak buahnya sedang lengah karena kuda-kuda mengamuk. Aku dan Kak Angga menggunakan kesempatan itu keluar dari kandang dengan melompati papan pembatas samping kandang. Kami berlari secepat mungkin menjauhi area rumah Bu Jumi dengan mengambil jalan ke depan, tepatnya jalan besar. Sampai di jalan besar dan sedikit menjauh dari rumah Bu Jumi dengan arah ke rumahku. Kami baru melangkah santai seakan baru berkunjung dari rumah Bu Jumi. Hampir saja kita ketahuan, Kak," ucapku membuang nafas lega. "Kita jangan senang dulu, Ki. Lihat celana dan baju bagian bawahmu basah," kata Kak Angga. "Sebaiknya kita lari saja ke rumah, Kak," ucapku. "Jangan! Ini." Kak Angga membuka jaketnya dan menyodorkannya kepadaku. "Untuk apa?" tanyaku seraya menatap Kak Angga dan tetap melangkah. "Ikat jaket itu di pinggangmu," titah Kak Angga. Aku mengerti maksud Kak Angga. Jaket ini bisa menutupi baju bagian bawah dan juga celanaku yang basah meskipun tidak menutupi sempurna. Karena malam dan gelap, celana bagian bawahku tidak akan kelihatan kalau basah. Aku menuruti ide dari Kak Angga. "Sekarang kita melangkah santai seperti tidak terjadi apa-apa," kata Kak Angga setelah jaket itu aku ikat di pinggang. Kami terus melangkah menyusuri jalan yang hanya diterangi bulan purnama. Saat kami hampir sampai di depan rumah, kami melihat dua orang anak buah Pak Guntur berdiri di tepi jalan dan menatap kami tajam. "Ada anak buah Pak Guntur, Kak," ucapku pelan. "Tetap jalan dengan tenang dan santai agar mereka tidak curiga," kata Kak Angga. "Oke," jawabku mengedipkan mata kananku. Kak Angga menanggapi dengan senyum sambil merangkul pundakku melangkah. Saat kami melewati dua orang lelaki itu dan tepatnya sudah berada di depan mereka, salah seorang menyapa kami dan bertanya, "Kalian dari mana?" Kami menghentikan langkah sesaat. "Maaf, Bang, Abang bertanya sama kami," tanya Kak Angga. "Bukankah hanya kalian yang lewat di depan kami?" tanyanya balik dengan nada kurang enak. "Ya, tapi bisa panggil kami Dek atau panggilan yang lebih sopan, gitu." Kak Angga memancing amarah mereka. "Sebaiknya kita hajar anak kota ini, teman," kata lelaki yang satunya lagi kepada temannya. "Kak, kita bilang Bima aja," ucapku kepada Kak Angga seperti mengancam mereka. "Iya, Ki. Mana ponselmu? Ayo kita hubungi Bima," jawab Kak Angga. Aku mengeluarkan ponselku dari saku celana dan mencari nama Bima di layar ponselku. "Tunggu! Jangan hubungi Tuan Bima, kami bisa dimarahi." Salah seorang lelaki itu terlihat takut kami menyebut nama Bima. Aku dan Kak Angga berusaha menyembunyikan tawa. Kami berhasil menggertak dua lelaki anak buah Bima.
Bima sangat berpengaruh dan rasa sukanya kepadaku membuat lebih aman berkeliaran di desa ini. Sekarang yang aku pikirkan, bagaimana cara merubah kecurigaan Pak Jeki terhadap kami. Senjata kami hanya Bima untuk berlindung sesaat. Baiklah, Bang. Lain kali bicaralah yang sopan, kami teman Bima dan Bu Jumi, ingat itu. Ucap Kak Angga sedikit lebih tegas. Iya, permisi. Jawab seorang lelaki itu gugup. Dua lelaki itu melangkah menjauhi kami. Aku dan Kak Angga melanjutkan langkah menuju rumah sambil menahan tawa. Ayo masuk. Kak Angga membuka pintu. Kami masuk dan mengunci pintu secepatnya. Malam ini kami bisa tidur melepas lelah dengan banyaknya tenaga terkuras. Tok, tok, tok. Ki, kaki. Terdengar suara Kak Angga memanggilku dari luar kamar sambil mengetok pintu. Aku membuka mata yang masih mengantuk. Aku bangkit dan melangkah untuk membukakan pintu. Ada apa sih, Kak? Tanyaku sambil mengucek mata. Bima mencarimu, kata Kak Angga menunjuk ke pintu luar. Ngapain? Tanyaku tidak bersemangat. Tanya aja sendiri. Aku sudah bikinin nasi goreng, ayo mandi dan sarapan. Setelah berkata, Kak Angga berlalu menuju ke dapur. Aku melangkah menuju pintu sambil mengikat rambut. Di teras kulihat Bima berdiri menghadap ke jalan. Pakaiannya rapi dan menenteng sebuah kantong kresek. Kak Bima. Sapaku di ambang pintu. Bima membalikkan badan dan menatapku, senyum manis keluar dari bibirnya. Masih tidur? Tanya Bima. Iya, semalaman sibuk dengan buku-buku kuliah, Kak. Jawabku berdusta. Oh, aku mengganggumu, Ki? Tanya Bima lagi. Enggak kok, tapi aku belum mandi dan gosok gigi nih, Kak. Jawabku polos. Bima tertawa kecil sembari menatapku. Gadis polos, katanya dan tertawa kecil. Idih, Kak Bima, aku tuh sudah besar dan tidak polos lagi. Jawabku yang membuat Bima semakin gemas. Aku suka, ucap Bima menatap mataku. Aku juga suka Kak Bima karena lelaki yang baik. Aku menanggapi perkataan Bima yang membuatnya terpana tersanjung. Kakak ada apa mencariku? Tanyaku. Oh, ini. Bima menyodorkan kantong kresek di tangannya. Apa nih, Kak? Tanyaku sambil membuka kantong tersebut dan melihatnya. Jangan lupa sehabis mandi dipakai, kata Bima lembut. Wah, bagus sekali. Ucapku mengeluarkan dress berwarna pink dari kantong tersebut. Aku pulang dulu. 2 jam lagi aku jemput. Aku mengangguk kecil menanggapi perkataan Bima. Sepertinya aku harus membuatnya semakin tertarik kepadaku. Percakapan mereka semalam masih kuingat dan bagaimana penilaian Pak Jeki kepadaku dan Kak Angga. Kecurigaan mereka harus kuhilangkan. Pintu kututup dan melangkah ke dapur. Kak Angga sedang menyiapkan 2 piring nasi goreng untuk Ayu dan Lastri di loteng. Ayo sarapan, ajak Kak Angga. Enak nih, jawabku sambil mengambil piring. Aku mulai makan dengan lahap. Kok nggak mandi dulu? Tanya Kak Angga mengerutkan jidat menatapku sesaat. Lapar, semalaman banyak tenaga terkuras, jawabku. Aku mau ke loteng dulu. Ucap Kak Angga membawa makan dan minuman. Dia langsung menaiki anak tangga menuju loteng dari dinding halaman samping. Sedang lahap menyantap makanan, tiba-tiba suapanku terhenti mendengar suara ketokan pintu. Tok, tok, tok. Aku melangkah ingin membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Apakah Bima? Katanya 2 jam lagi menjemput, tapi ini baru 10 menit dia pergi, gumamku sendiri. Saat kubuka pintu, mataku terpana melihat sosok lelaki yang datang.
Dia tersenyum menatapku. "Pak Kades," sapaku memasang senyum manis. "Ki, aku boleh masuk dan bicara?" kata Pak Kades. Kulihat di sekitar jalan depan rumah, beberapa penduduk desa lalu lalang dan melirik sesaat. "Boleh Pak, silakan." Ucapku menyuruh masuk dan duduk di ruang tamu yang hanya ada kursi rotan. Pak Jeki melihat ke arah dapur, sepertinya dia ingin melihat atau mencari sesuatu. Apa mau bajingan ini ke rumahku? Aku harus hati-hati. "Ada apa, Pak?" tanyaku. "Kakakmu mana?" tanyanya. Waduh, Kak Angga sedang di loteng, dia pasti tidak tahu kedatangan Pak Jeki. "Mungkin di kamar mandi," jawabku mencari alasan. "Baiklah, begini, bukankah kamu melakukan penelitian di desa ini untuk tugas kampusmu? Kalau kamu bersedia, datanglah ke rumah di ujung kebun teh dekat sungai pertama kali kita bertemu. Nanti malam kami mengadakan acara pertemuan di sana. Ini akan membuatmu mengenal penduduk desa, terutama aku, Pak Kades. Mudah-mudahan bisa berguna untuk tugas kampusmu." Aku terpana mendengar perkataan Pak Jeki. Apa rencananya mengundangku ke rumah terpencil itu? Rumah itu sangat hafal bagiku karena waktu kecil aku sering memancing di sungai bersama ayah dan Kak Lahmi. Rumah itu terpencil di apit sungai dan kebun teh. Dari cara bicaranya, aku tahu Pak Jeki memendam hasrat terhadapku. Apakah dia berniat mau melakukan apa yang dilakukannya dulu terhadap Kak Rahmi? Ini kesempatanku membalas lelaki bajingan di depanku ini. Rumah terpencil dan jauh dari pemukiman rumah-rumah penduduk desa, sepertinya Pak Jeki ingin menjebak atau melakukan sesuatu kejahatan terhadapku. Niat jahatnya bisa kurasakan. "Kenapa harus malam hari pertemuannya, Pak?" tanyaku pura-pura tidak membaca niat kejahatannya. "Karena siang hari kebanyakan warga bekerja di kebun," jawab Pak Jeki sambil mengeluarkan rokok dari saku celana dan menyalakannya. "Baiklah Pak, aku dan kakakku akan ke sana nanti malam," ucapku menyetujui. Pak Jeki tersenyum mendengar jawabanku. Dia menghisap rokoknya sambil menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sangat terlihat dia memandangku dengan nafsu, dan sorotan mata ini sama dengan sorotan matanya menatap Kak Rahmi 9 tahun yang silam. Aku ingin mencongkel mata itu. "Oh ya, apakah kamu betah tinggal di rumah ini? Rumah ini sudah lama kosong," tanya Pak Jeki. "Betah Pak, lagian aku tidak cukup biaya kalau ngontrak rumah," jawabku. "Boleh aku bertanya yang agak pribadi?" Aku terdiam sejenak mendengar perkataan Pak Jeki. Apalagi yang ingin diselidiki lelaki bajingan ini, cara pandangnya sangat membuatku jijik. Aku ingin sekali membunuhnya, kalau bukan karena banyak penduduk desa yang lalu lalang di depan rumah. Sudah kuhabisi dia. "Apa Pak?" tanyaku tidak lepas dari menantang sorot matanya. "Apakah kamu punya hubungan khusus dengan Bima?" Aku tersenyum kecil menanggapi pertanyaan Pak Jeki. Dengan akting pura-pura malu, aku diam menundukkan kepala tersenyum. Ada Pak Kades?" Tiba-tiba Kak Angga muncul dari arah dapur. Syukurlah Kak Angga sudah turun dari loteng tanpa diketahui. "Angga, maaf pagi-pagi aku mengganggu kalian. Aku mau mengundang kalian nanti malam di pertemuan desa di rumah di ujung kebun teh dan samping sungai tempat kita pertama kali bertemu," ucap Pak Jeki sambil menikmati hembusan rokoknya. Kak Angga duduk di kursi samping kursiku duduk. "Baiklah Pak, kami pasti akan datang," jawab Kak Angga. "Kalau begitu aku permisi dulu, semoga kalian betah di desa ini." Pak Jeki bangkit dari duduknya dan melangkah keluar. "Terima kasih atas kunjungannya, Pak," kata Kak Angga mengiringi langkah Pak Jeki keluar. Aku juga melangkah di belakang Kak Angga. "Oh ya, Angga, tadi malam kalian ada di mana?" tanya Pak Jeki tiba-tiba menghentikan langkahnya setelah berdiri di teras. "Kami di rumah Bu Jumi, Pak." "Emangnya kenapa, Pak?" tanya Kak Angga balik.
Dari cara bicara Pak Jeki, dia sangat menaruh curiga kepada kami. Oh, tidak. Aku permisi dulu. Pak Jeki melanjutkan langkahnya meninggalkan rumahku. Pak Jeki mencoba menyelidiki kami. Sepertinya kami harus hati-hati karena dia bukan orang bodoh yang gampang dikelabui. Dia menyelidiki kita, Ki, kata Kak Angga. Iya, Kak. Mau apa dia mengundang kita nanti malam di pertemuan desa? Setauku rumah itu rumah agak terpencil. Sebaiknya kamu cari informasi ke Bima. Itu juga yang ada di benakku, Kak. Jawabku. Aku mandi dulu dan siap-siap. Sebentar lagi Bima mau menjemputku. Sambungku. Kemana? Tanya Kak Angga. Nggak tahu, jangan khawatir. Aku bisa jaga diri. Tetap saja kamu harus kasih tahu kemana kalian. Kak Angga terlihat cemas. Oke deh. Jawabku tersenyum manis. Aku mandi dan dandan manis. Baju yang diberikan Bima sangat cocok di badanku meskipun aku kurang suka memakai rok ataupun dress. Dengan perpaduan sepatu teplek berpita kupu-kupu dan menggeraikan rambut hitam panjangku, aku akan buat Bima terpesona menatapku. Ki, biar kakak temani kamu pergi dengan Bima. Perasaan kakak tidak enak setelah mendengar percakapan mereka tadi malam, kata Kak Angga saat aku duduk menunggu Bima. Kak, aku bisa jaga diri, kakak jangan khawatir. Kakak lupa aku sudah membunuh beberapa orang selama di sini? Justru itu mereka akan lebih waspada dan... Perkataan Kak Angga terhenti melihat Bima di balik jendela kaca, melangkah mendekati pintu masuk rumah ini. Bima datang. Kak Angga menunjuk ke arah Bima di luar. Aktifkan nada gitar ponselmu. Kasih tahu aku kemana kalian pergi. Ingat, jangan melakukan apa-apa dulu karena mereka sedang mencurigai kita. Biarkan suasana tenang dulu baru kita bereaksi lagi. Sambung Kak Angga. Tok, tok, tok. Aku melangkah membuka pintu sambil menenteng tas kecil. Kaki. Bima tertegun melihatku berdiri di ambang pintu menyambutnya datang. Kita mau kemana, Kak? Tanyaku memasang senyum manis. Cantik, cantik sekali. Ucap Bima memujiku. Kita mau kemana, Kak? Aku mengulangi pertanyaanku karena belum dijawab. Oh, aku mau mengajakmu ke tempat yang indah. Jawab Bima. Hei Bima. Kak Angga muncul di belakangku menyapa Bima. Hei Angga, aku minta izin bawa Keki jalan-jalan, kata Bima. Kemana? Tanya Kak Angga. Aku tahu Kak Angga mencemaskanku. Di balik danau keluargaku membangun rumah. Untuk menuju ke rumah itu harus naik sampan dulu. Mungkin ini bisa menghibur Keki selama di sini. Jawab Bima. Jadi aku akan diajak ke sebuah rumah di balik danau dekat desa ini. Dulu di balik danau itu tidak ada rumah, yang ada hanya bermacam pepohonan. Tempat itu lebih terpencil dari rumah di ujung kebun teh yang dikatakan Pak Jeki. Untuk menggapai ke balik danau, hanya ada satu jalan yaitu menyeberangi danau dengan sampan. Baiklah, aku percayakan adikku padamu Bima. Tolong jaga Keki, kata Kak Angga. Pasti aku jaga, Angga. Jawab Bima. Oh ya, Kak Bima. Kuda Kak Bima masih ada di halaman belakang. Aku menunjuk ke arah belakang rumah. Oh iya, aku lupa membawanya. Nanti anak buah ayahku yang jemput ke sini. Jawab Bima. Naik motor, aku dibonceng Bima menuju ke rumah danau yang dikatakannya. Beberapa penduduk desa melihat kami dan berbisik-bisik. Mungkin karena Bima anak orang berpengaruh di desa ini, dan aku anak kota yang belum begitu berbaur dengan penduduk desa. Jalan ini masih sama dengan jalan beberapa tahun yang silam. Hanya saja sekarang lebih licin dengan aspal yang dulunya jalan tanah. Kebun teh memanjakan mata di setiap perjalanan. Tidak lupa ibu-ibu memetik daun teh sambil bercanda melirik kami melaju dengan motor matic. Kita naik sampan menuju ke seberang danau, Ki, ucap Bima setelah motor diparkir di tepi danau.
Danau ini sangat indah, tapi tidak seindah kenanganku tinggal di sini dulunya. Bayangan Kak Rahmi terlintas di kepala, canda tawa kami membubarkan kesepian meskipun ditinggal ibu untuk selama-lamanya. Ayah berjuang membesarkan kami hingga tragedi fitnah memalukan itu terjadi, duniaku berubah menjadi gelap. Aku hanya punya ambisi balas dendam. Aku dan Bima menaiki sampan yang sudah tersedia. Bima mengayuh sampan dan aku duduk menikmati keindahan danau ini. Senyum bahagia selalu terpancar di wajah Bima menatapku duduk manis. Aku sangat penasaran seperti apa rumah yang mereka bangun di seberang danau. Ayo! Bima mengulurkan tangan membantuku keluar dari sampan setelah kami sampai di seberang danau. Kulihat ke sekitar, tidak jauh dari danau ada sebuah rumah seperti sebuah villa. Rumah ini sangat besar dan bahkan lebih besar dari rumah yang Bu Jumi tempati di desa. Saat kami mau mendekati rumah itu, di luar ada seorang wanita seumuran Bu Jumi sedang menyapu daun-daun kering yang berserakan di halaman. Pekerjaannya terhenti menatapku dan Bima semakin mendekat. Bu Iyah, apakah semuanya sudah disiapkan? Tanya Bima kepada wanita yang dipanggil Bu Iyah itu. Sudah, Tuan. Jawab Bu Iyah mencuri pandang menatapku. Keki, ini Bu Iyah yang mengurus rumah ini. Bima menunjuk Bu Iyah. Aku Keki, Bu Iyah. Kataku mengulurkan tangan ingin bersalaman. Selamat datang, Non Keki. Sapa Bu Iyah dengan tenang tanpa senyum dengan mata tajam. Kami bersalaman. Ayo Ki, kita masuk. Ajak Bima. Permisi, Bu. Ucapku dan melangkah mengiringi Bima. Bu Iyah menjawab menganggukkan kepala pelan dan matanya tetap menatapku. Aku menuruti ajakan Bima dan melangkah masuk ke rumah itu. Saat melangkah masuk, aku melirik Bu Iyah ke belakang. Dia masih menatapku dan entah apa arti tatapannya. Bu Iyah terlihat aneh. Di jari tangannya hampir memenuhi cincin dengan warna-warni batu akik. Kalung yang melingkari lehernya seperti tasbih besar dan dengan buah kalung batu akik hitam bulat besar, sebesar telapak tangan manusia. Rambut ikal panjang sepunggung dibiarkan tergerai, ada kain hitam panjang yang terikat di kepalanya yang membuat penampilannya mirip seorang dukun. Selama aku di desa ini dulunya, tidak pernah kulihat dia atau mengenalnya, sepertinya dia bukan penduduk desa asli. Rumah ini memiliki perabot yang lengkap seperti rumah-rumah umumnya. Lantai hitam mengkilat dan dinding yang dipenuhi pajangan unik seperti dari tulang-tulang binatang. Ada sebuah piano di sudut ruangan, baru kali ini aku melihat sebuah piano di desa. Rumah satu lantai dengan halaman yang sangat luas dan ditumbuhi pohon-pohon rindang. Entah berapa banyak kamar yang ada di rumah ini. Ayo Ki, silakan duduk. Ajak Bima. Sudah terhidang makanan dan minuman serta buah-buahan di atas meja. Meja dengan dua kursi saling berhadapan, sesaat kulihat mirip sebuah kafe romantis dengan bunga mawar menghiasi pot di atas meja. Cantik dan romantis, ternyata Bima sudah menyiapkan semua ini untukku. Wah, ini sangat cantik sekali, Kak. Aku suka. Pujiku yang membuat Bima tersipu. Semua untukmu, Ki. Ucap Bima. Kami duduk dan menyantap hidangan di atas meja tersebut. Sambil makan mataku menangkap Buyah lewat dan menuju sebuah ruangan di sebelah kanan. Dia terus menatapku sambil melangkah dan berlalu hilang dari pandangan. Entah kenapa tatapannya membuat perasaan tidak enak. Kak, aku mau ke kamar kecil. Ucapku setelah selesai makan dan kami masih duduk menikmati minuman. Kamar kecilnya ada di ujung sebelah kiri. Bima menunjuk ke pintu ruangan sebelah kanan dari kami duduk. Aku langsung melangkah sesuai arah yang ditunjuk Bima. Melalui beberapa pintu dari beberapa ruangan, di ujung aku melihat sebuah pintu di sebelah kiri. Itu kamar kecilnya. Gumamku sendiri dan masuk ke kamar kecil itu. Setelah buang air kecil, aku keluar dan ingin menemui Bima lagi di tempat semula. Satu pintu lagi aku langsung menghentikan langkah mendengar Bu Iyah berbicara dengan Bima. Aku bersembunyi di balik pintu mendengar.
Kenapa kamu bawa gadis itu ke sini? Tanya Bu Iyah kepada Bima. Dia hanya gadis kota Lugu, jangan khawatir. Jawab Bima. Tetap saja dia orang luar. Kamu mau dia mengetahui semua yang ada di sini? Bu Iyah terdengar kurang suka dengan jawaban Bima. Sudahlah, Bu, dia bukan seperti yang dipikirkan. Keki gadis baik-baik dan lugu. Bima membelaku. Aku tidak mau apa yang kamu lakukan sekarang akan membuat semuanya hancur. Ketertarikanmu pada gadis itu sudah membutakan matamu. Sudahlah, Bu Iyah. Keki gadis yang akan kunikahi nantinya setelah dia menerima cintaku. Kalau ketahuan dia membuat bisnis ini terbongkar, aku tidak segan-segan membunuh gadis yang kamu cintai itu. Ancam Bu Iyah kepada Bima. Jangan ancam aku, Bu Iyah. Kamu lupa kalau kamu dibayar orang tuaku? Bima tidak mau kalah dengan ancaman Bu Iyah. Kamu juga harus ingat, tanpa aku, apa yang dilakukan orang tuamu sia-sia. Perasa aku benar tentang Bu Iyah, dia turut adil dalam bisnis keluarga Pak Guntur. Bisnis apa yang mereka tekuni hingga tidak tercium keluar. Aku sangat penasaran, tapi aku belum bisa bergerak sekarang karena situasi sedang panas dan Pak Jeki mencurigaiku dan Kak Angga. Aku harus tenang dulu untuk sementara sesuai perkataan Kak Angga. Terburu-buru akan membahayakan kami dalam membalaskan dendam ini. Aku berdiri di belakang pintu. Tak disadari di belakangku ada lagi sebuah pintu. Saat aku bersandar yang aku kira dinding karena tidak memperhatikan, sebuah pintu terbuka. Ada kamar. Gumamku di hati. Aku mencoba mengintip ke dalam kamar itu. Mataku melihat ke dalam kamar. Tidak ada tempat tidur seperti kamar umumnya. Hanya ada sebuah box besar sebesar peti mayat. Kuperhatikan box itu ada kabel listrik yang tercolok. Rasa penasaran membuatku ingin melihat apa isi dalamnya. Aneh saja kamar ini mengeluarkan aroma melati yang menyengat hidung. Aku masuk dan menutup lagi pintu kamar itu pelan. Dengan melangkah tanpa suara, aku mendekati box itu dan membukanya. Jaka! Ucapku sangat terkejut. Alangkah terkejutnya aku melihat mayat Jaka di dalam box itu. Box ini mirip sebuah lemari pendingin yang mengawetkan daging. Mayat Jaka terbaring di dalamnya meskipun bekas luka tancapan dan sayatan pisau sudah mengering. Apa tujuan Bu Jumi dan Pak Guntur dengan semua ini? Mereka tidak menguburkan mayat Jaka, justru mengawetkannya. Jika mayat Jaka ada di sini, terus mayat siapa yang mereka kuburkan di acara pemakaman? Apakah mayat Bero atau anak buah Pak Guntur lainnya? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Keluarga ini aneh dan sangat misterius. Apa tujuan mereka mengawetkan mayat Jaka? Aku harus mengirimkan pesan dan memberitahu Kak Angga secepatnya.